Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ambawik ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Analisis Tingkat Kepuasan Pelanggan dalam penggunaan layanan jasa titip nanas di era digital menggunakan algoritma C4.5. Ini adalah nama anggota kami. Pertama ada Muhammad Arif Fadli Fauzan. Selanjutnya ada Fajar Ardian Nuriman. Dan saya Anastasia Syafitri Harahap. Pendahuluan. E-commerce berkembang pesat, memberikan kenyamanan dan fleksibilitas dalam berbelanja. Kepuasan pelanggan penting untuk loyalitas dan kelangsungan bisnis. Karena pelanggan puas akan kembali dan merekomendasikannya. Sementara yang tidak puas bisa beralih ke pesaing. Oleh karena itu, perusahaan e-commerce harus fokus pada peningkatan kepuasan pelanggan. Data mining termasuk algoritma C.45, membantu meningkatkan efisiensi dan prediksi tren. Perkembangan teknologi mempermudah transaksi online yang diatur oleh Undang-Undang ITE dan PP PSTE. Faktor seperti harga, kualitas produk, dan pengiriman mempengaruhi kepuasan pelanggan, yang diukur dengan tangible, empati, keandalan, ketanggapan, dan jaminan. Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi yang pesat telah memudahkan akses internet dengan kecepatan yang tinggi. Ini yang dapat mengubah cara para pelaku usaha dan pembeli, penjual, dan membeli. Peristiwa tersebut dapat menjadi peluang di dalam dunia bisnis, terutama bagi pelaku usaha sebagai media utama dalam pemasaran suatu produk maupun jasa. Kondisi ini telah berdampak pada perilaku pembelian konsumen yang sebelumnya membeli secara offline kini mulai beralih secara online. Algoritma C.45 memiliki keunggulan dalam memproses data dengan nilai atribut yang hilang, menghasilkan aturan yang mudah diinterpretasikan dan lebih cepat dibandingkan dengan algoritma. Data kepuasan pelanggan ini di jasa titip harus diolah menggunakan teknik klarifikasi untuk mencapai standar kualitas pelayanan. Karena kecepatan dan kejelasan hukum yang dihasilkan, metode C.4.5 dianggap sebagai penyederhanaan masalah, menjamin kepuasan klien dalam pengiriman dokumen dan paket, dengan pendekatan teks struktur untuk menyeimbangkan harapan pelanggan. Tip J. Tono memastikan bahwa kualitas pelayanan memerlukan upaya untuk memuaskan impian pelanggan dan ketepatan waktu layanan pengiriman. Diperlukan metode algoritma C.4.5 untuk pemecahan masalah. Lanjut. Metode penelitian. Data mining. Data mining adalah bidang multidisiplin yang terletak di antara teknologi basis data, statistik, ML, dan pengenalan pola yang memanfaatkan semua disiplin ilmu ini. Data mining digunakan untuk menganalisis data besar untuk menemukan pola, relasi, dan wawasan yang berguna. Proses ini melibatkan penerapan teknik statistik, matematika, dan algoritma. Pembelajaran mesin untuk mengidentifikasi informasi yang belum diketahui dalam data guna mendukung pengembalian keputusan dan prediksi di masa mendatang. Klarifikasi. Klarifikasi adalah cara untuk mengidentifikasi bentuk atau pola yang menggambarkan dan membedakan jenis atau tipe data. Klarifikasi adalah teknik umum data mining karena relatif sederhana. Terdapat dua tahap dalam teknik klarifikasi, yakni pengembangan model untuk pelatihan dan evaluasi model dengan menggunakan data pelatihan. Perlu dipahami bahwa setiap model memiliki kekuatan berbeda dan mengklarifikasikan data yang dapat mempengaruhi kinerja klarifikasi. Selanjutnya, decision tree. Decision tree adalah teknik berbasis pohon di mana setiap jalur mulai dari akar, dijelaskan oleh data yang memisahkan urutan sampai hasil boolean pada simpel daun tercapai.
Ini adalah contoh hierarki dari hubungan pengetahuan yang berisi node dan koneksi. Ketika melakukan klasifikasi menggunakan relasi, node akan mewakili tujuan. Node ini dinamakan pohon karena kemiripan bentuknya. Simpul akar adalah titik awal yang kemudian bercabang membentuk struktur seperti pohon. Pohon keputusan membagi pohon menjadi sub-pohon berdasarkan jawaban ya atau tidak terhadap pertanyaan. Selanjutnya, pengertian algoritma C4.5. Algoritma C4.5 merupakan salah satu metode klasifikasi pada data mining yang menyediakan sekumpulan data berlabel dan mengisi pohon keputusan sebagai keluarannya, yang menjadi masukannya berupa sampel pelatihan dan sampel pelatihan banyak peneliti yang membandingkan algoritma C4.5 dengan algoritma lain, seperti analisis komparatif metode Bayes sederhana. Canderes, Neckburn, dan C45 algoritma C4.5 adalah penerapan teknik pohon keputusan untuk klasifikasi data mining. Secara umum, algoritma C4.5 membangun pohon keputusan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama itu pemilihan atribut sebagai simpulan paling atas pohon dalam struktur pohon akar. Kedua, membuat cabang untuk setiap nilai yang digunakan untuk menjelaskan anggota atribut. Ketiga, memisahkan proses ke dalam cabang berdasarkan nilai atribut. Keempat, mengulangi proses untuk setiap cabang hingga semua cabang memiliki kelas yang sama. Nilai keuntungan dari setiap atribut menentukan simpul dalam pohon keputusan menggunakan suatu rumus. Ada rumus entropi dengan keterangan X merupakan jumlah himpunan kasus, M merupakan jumlah partisi X, dan PI merupakan proporsi dari XI dan X. Ada rumus Giant dengan keterangan X merupakan jumlah himpunan kasus, A merupakan atribut, M merupakan jumlah partisi atribut A, XI merupakan jumlah kasus partisi ke yang satu, dan X merupakan jumlah kasus dalam. Metode penelitian. Ada identifikasi masalah. Identifikasi permasalahan penelitian adalah langkah penting dalam penulisan skripsi, tesis, atau disertasi. Dalam proses identifikasi masalah, penulis mendapati adanya permasalahan yang kemudian dirumuskan. Bagaimana cara memperoleh umpan balik dari pelanggan terkait layanan jasa titip. Selanjutnya ada analisis masalah. Analisis masalah terstruktur penting dalam menangani isu-isu kompleks dalam praktiknya. Setelah mengetahui masalah, perlu menetapkan ruang lingkup penelitian untuk melakukan analisis masalah dengan lebih teliti, terfokus. Ketiga, ada pengumpulan data. Data yang dikumpulkan adalah hasil kuesioner yang diisi melalui Google Form sebanyak 80 buah yang disebarkan kepada responden secara acak. Kuesioner berisi pertanyaan yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Pertanyaan dalam penelitian ini terdiri dari 5 pertanyaan dengan jawaban skala 1 sampai 5, dari sangat tidak puas sampai sangat puas. Dan keempat ada analisis algoritma C4.5. Analisis dalam penelitian ini melibatkan pengolahan data menggunakan metode C4.5, dilakukan analisis mendalam terhadap hasil penelitian untuk diuraikan dengan memecahkan masalah menggunakan metode algoritma C4.5. Pertanyaan kuesioner. Yang pertama, ada seberapa puas Anda dengan produk yang kami tawarkan? Kedua, apakah produk yang kami tawarkan sesuai dengan harapan Anda? Yang ketiga, apakah Anda puas dengan kesesuaian harga dan kualitas produk kami? Keempat, apakah Anda puas dengan kemudahan dalam pengiriman dikenakan khusus akhir? Kelima, apakah Anda puas dengan keamanan pelayanan kami? Keenam, apakah Anda puas dengan kecepatan pelayanan yang Anda terima? Ketujuh, apakah Anda merasa kami cukup membantu dalam menjawab pertanyaan atau kebutuhan Anda? Dan pertanyaan terakhir, kedelapan, apakah Anda puas dengan semua layanan yang kami berikan? Berikutnya ada hasil dan pembahasan.
ada analisa data. Untuk memenuhi kebutuhan informasi mengenai tingkat kepuasan pelanggan atau pengguna jasa titipan, data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner sebagai metode penelitian. Jumlah total responden yang terlibat dalam penelitian ini adalah 88 orang. Dari data di atas, hasil dari perhitungan rumus 2 dan 3 menggunakan software Microsoft Excel sehingga mempermudah perhitungan dan meminimalisir kesalahan terhadap perhitungan nilai entropi dan gain. Ini adalah gambar yang hasil data kami. Lalu ini adalah decision tree-nya. Berdasarkan analisis nilai entropi dan gain yang telah dibahas sebelumnya, terungkap bahwa atribut yang memberikan gain paling tinggi adalah proses transaksi. Ini mengindikasikan bahwa proses transaksi adalah elemen yang paling berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Dalam pengujian performa yang dilaksanakan dengan alat RapidMiner, model yang telah dibuat menunjukkan tingkat akurasi sebesar 88,61% yang mencerminkan kemampuan yang baik dalam memprediksi tingkat kepuasan pelanggan. Rincian mengenai akurasi tersebut bisa dilihat pada gambar 3 di bawah ini. Kesimpulannya, penerapan algoritma C45 dalam jasa titip barang berdampak signifikan pada efisiensi operasional dan kualitas layanan kepada pelanggan. Algoritma ini adalah metode pohon keputusan yang terkenal karena kemampuannya dalam menghasilkan model klasifikasi yang akurat dalam konteks jasa titip barang. C45 bisa digunakan untuk menganalisis data historis pembelian dan perilaku konsumen. Ini memungkinkan layanan jasa titip nanas untuk memprediksi kebutuhan stok dengan lebih tepat. Dengan menggunakan algoritma ini, perusahaan bisa mengenali pola pembelian yang berulang, seperti jenis barang yang sering dibeli dan waktu puncak permintaan, untuk merencanakan pengadaan barang dengan lebih efisien. Secara umum, penggunaan algoritma C45 dalam layanan titip barang tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tapi juga memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan di pasar yang terus berubah dan kompetitif. Penggunaan algoritma C45 dalam layanan titip barang memiliki dampak besar dalam efisiensi operasional dan kualitas layanan. Algoritma ini dapat menganalisis data historis pembelian dan memprediksi kebutuhan stok secara akurat, mengidentifikasi pola pembelian, dan menentukan waktu puncak permintaan. Keunggulan C45 dalam menangani data numerik dan kategorika serta kemampuannya mengatasi nilai atribut yang hilang memungkinkan jasa titip nanas untuk mengoptimalkan pengelolaan stok, mengurangi resiko kelebihan dan kekurangan barang, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Pohon keputusan yang mudah dimengerti meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan. Dengan penerapan C45, efisiensi operasional dapat ditingkatkan dan memberikan keunggulan kompetitif di pasar yang dinanti. Hal ini memungkinkan untuk merespon permintaan lebih baik dan memperkuat hubungan jangka panjang dan dengan pelanggan. Terima kasih. Dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.